Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari makna dari beberapa nama Allah yang mulia dalam Asmaul Husna. Nama-nama yang akan kita pelajari yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu sebelum belajar. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih solihah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Hafid, yang artinya Allah Maha Menjaga. Solih solihah, apa sajakah yang kalian dapat lihat pada gambar ini? Ya, di gambar tersebut ada langit, gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Hafiz. Allah pencipta segala sesuatu yang ada, Allah juga yang memiliki dan yang memeliharanya. Pemeliharaan Allah bersifat sangat sempurna, tanpa rasa lelah dan lupa. Pengertian Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memelihara rezeki manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 57. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbiku menjaga tiap sesuatu. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memelihara atau Al-Hafiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara segala sesuatu. Tanpa pemeliharaan Allah, dunia dan alam semesta akan berantakan. Yang pertama, Allah memelihara langit dan bumi. Yang kedua, Allah memelihara hambanya dari musibah. Yang ketiga, Allah memelihara rezeki manusia. Dan yang keempat, Allah memelihara amal ibadah hambanya. Meneladani Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memelihara hati dari iri dengki, memelihara lisan dari perkataan buruk, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara kedamaian bermasyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Wali, yang artinya Allah Maha Melindungi. Yakin Allah itu Al-Wali. Meyakini Allah Al-Wali adalah kewajiban kita. Kita juga harus mengetahui arti dan maknanya, agar kita bisa meneladaninya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi semua makhluk dari kerusakan. Dialah yang menguasai dan menentukan segala macam urusan makhluknya. Apakah yang akan terjadi jika Allah tidak melindungi semua? Maka semuanya akan musnah. Pengertian Al-Wali. Al-Wali artinya yang maha melindungi.
Allah Al-Wali artinya Allah yang Maha Melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai urusan makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Bukti Allah Maha Melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang Islam yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hambanya dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada sangat dekat dengan makhluknya sebagai penolong, pembela, dan pelindung. Meneladani Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari. Kalian telah mengetahui arti Asmaul Husna Al-Wali, kalian juga dapat meneladaninya dengan berbuat baik. Contohnya, melindungi orang yang membutuhkan pertolongan karena Allah. Umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Yakin Allah itu Al-Alim. Sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah itu memiliki nama Al-Alim. Umat Islam harus meyakininya dengan sungguh-sungguh. Yakin dalam hati, ucapan, dan juga perbuatan yang dilakukan. Pengertian Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui hal yang terlihat dan yang tidak terlihat, hal yang nampak dan hal yang gaib. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bukti Allah Maha Mengetahui adalah Allah mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk, termasuk apa isi hati setiap manusia. Allah mengetahui peristiwa yang sudah dan akan terjadi, termasuk kapan datang hari kiamat. Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim dan kapan akan turun hujan. Dan Allah juga Maha Mengetahui dapat dilihat dari ciptaannya yang terhampar di alam sekitar kita, meliputi alam benda dengan segala bentuk dan macam-macamnya. Meneladani Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tidak malas dalam menuntut ilmu, tidak bersikap sombong meskipun pandai, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Mengetahui rahasia atau Maha Teliti. Yakin Allah itu Al-Khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti atau Maha Mengetahui semua perkara tersembunyi, gaib, ataupun rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan sedetail-detailnya tentang segala hal yang bersifat gaib atau tidak kasat mata. Pengertian Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Allah mengetahui semua perkara yang tersembunyi. Bukti bahwa Allah Maha Mengetahui rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terdapat di dalam hati serta pikiran seorang hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang baik maupun apa yang buruk bagi kita, sehingga kadang kita memperoleh hasil yang tidak sesuai harapan kita, padahal itu baik untuk masa depan kita. Allah mengetahui seluruh aktivitas hambanya, bahkan semut di lubang yang gelap pun Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengabulkan doa kita walaupun kita hanya berdoa di dalam hati. Meneladani Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara tidak boleh menyombongkan diri,
senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, teliti dalam bergaul agar tidak salah dalam berteman, teliti dalam mengaji agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, sampai di sini ya materi kali ini. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.